Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang materi tematik muatan PPKN ya. Pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, pembelajaran kedua subtema 2. Anak-anak masih ingat dengan gambar ini? Ya, ini adalah gambar Pancasila. Ya, Pancasila itu poinnya intinya ada 5. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berbentuk perisai bintang ya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang sila yang kedua. Seperti apa lambang sila yang kedua? Anak-anak perhatikan yang diberi tanda oleh Ustadz. Ini adalah lambang sila yang kedua ya. Kalau lambang sila pertama itu adalah perisai emas. Kalau sila yang kedua adalah rantai emas. Nah, sila kedua pada Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalian harus hafal 5 Pancasila. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai emas. Nah, apa Ustadz maknanya rantai emas? Makna lambang rantai emas adalah kita sebagai manusia harus saling membantu dengan yang lain. Jadi, lambang ini punya arti untuk kita supaya saling membantu sesama. Anak-anak lihat ya, ini ada gambar kotak, tali, habis itu ada gambar lingkaran. Ini maksudnya saling membantu baik laki-laki maupun perempuan, semuanya saling membantu. Paham ya? Ada banyak sekali contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila kedua pada Pancasila. Yang pertama, diperhatikan dengan baik. Nah, yaitu saling membantu kepada sesama. Nah, kalau orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus rela membantu. Karena kita manusia itu pasti selalu butuh bantuan orang lain. Kalau hari ini kita bantu orang lain, insya Allah suatu saat kalau kita butuh, kita dibantu oleh orang lain. Yang kedua adalah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, ras, warna kulit, dan agama. Semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dari suku Dayak, suku Jawa, dan bermacam-macam. Ada yang warna kulitnya putih maupun hitam. Ada yang berbeda agama. Kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan. Karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling menghargai perbedaan. Kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh mengejek ya. Paham ya? Kita harus menghargai. Yang ketiga adalah menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Nah, ini yang keempat adalah kita harus menghargai pendapat atau pilihan orang lain. Kalau ada orang lain berbeda pendapat dengan kita, harus kita hormati, harus kita hargai. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Paham ya? Yang kelima, tidak melecehkan orang lain karena alasan apapun. Seperti yang Ustadz bilang, bahwasanya kita dilarang melecehkan atau mengejek orang lain ya. Seperti itu. Kalian lihat pada gambar yang pertama, ini adalah ada 2 anak ya sedang membantu tukang becak yang
terjatuh. Nah, ini contoh sila yang kedua ya nak ya. Ini contoh sila yang kedua, membantu orang yang sedang kesusahan. Kalau ada orang yang minta bantuan harus kita tolong ya. Gambar yang kedua, nah ini adalah gambar menjenguk anak atau teman yang sedang sakit. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk, kita kasih semangat, kita hibur. Karena sakit itu nggak enak, ya kan? Maka perlu kita hibur supaya hatinya senang. Semoga bisa menjadi lekas sembuh. Itu ya. Selanjutnya adalah menghargai pilihan. Anak-anak, Ustadz punya kisah menarik. Perhatikan baik-baik. Suatu hari, Edo, Lani, dan Benny mengajak Ari untuk main bersama-sama. Rencananya mereka akan bermain bulu tangkis pada hari Minggu. Akan tetapi, Ari tidak bisa ikut latihan tersebut karena Ari ternyata tidak suka permainan bulu tangkis. Ari lebih senang main sepak bola. Akhirnya, Lani dan Edo mencoba membujuk Ari sekuat tenaga agar Ari mau ikut latihan bersama mereka. Nah, karena memaksa itu, ya kan, hampir saja mereka bertiga bertengkar. Wah, ini. Melihat itu, Edo mencoba menenangkan dan sambil melerai mereka. Bahwasanya, lihat baik-baik. Kita harus saling menghargai pilihan atau hobi orang lain. Kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Boleh jadi Edo, Lani, dan Benny suka main bulu tangkis, tapi tidak suka bola. Atau sebaliknya, Ari lebih senang main bola, tapi tidak suka bulu tangkis. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus saling menghargai. Paham ya? Nah, supaya kalau kita saling menghargai pendapat, kita banyak manfaatnya nak ya. Kita dapat banyak manfaat. Yang pertama, persatuan dan kesatuan kita terjaga. Jadi kita hidup rukun dan tentram. Yang kedua, muncul sikap tenggang rasa. Nah, saling menghargai itu membuat kita menjadi tenggang rasa, lapang dada kalau ada yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, kita bisa saling memahami perasaan orang lain ya. Nah, yang keempat, memberikan rasa aman dan tentram. Berbeda pilihan tidak harus kita marah-marahan, berbeda pilihan tidak harus kita bermusuh-musuhan. Tetapi perbedaan pendapat atau pilihan adalah menjadi sesuatu yang harus kita hargai supaya kita tetap bisa hidup rukun. Selanjutnya adalah menghargai perbedaan keyakinan. Anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendirian. Tidak ada manusia yang hidup sendirian di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang tidak butuh orang lain, tidak ada. Yang tidak butuh siapa-siapa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu hidup bermasyarakat, artinya hidup bertetangga dengan orang yang berbeda ras, suku, warna kulit, dan juga agama. Nah, maka dari itu kita harus selalu menghargai seseorang, menghargai apapun keyakinannya, menghargai apapun warna kulitnya, menghargai apapun dari mana dia berasal. Nah, masih ingat kan bahwasanya di Indonesia ini punya banyak keberagaman. Bayangkan saja di Indonesia ini ada bermacam-macam agama yang diakui. 1. Agama Islam. 2. Hindu. 3. Buddha. Yang keempat Kristen. Dan yang kelima Konghucu. Bermacam-macam penganut agama ini hidupnya ada di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa menghargai sesama, maka kita hidupnya tidak akan rukun nak. Kita akan bermusuh-musuhan terus menerus. Baik ya. Jadi kita harus selalu menghormati privasi orang lain, selalu menghormati pilihan orang lain, tidak bisa memaksakan kehendak. Nah,
dari kelima agama ini, ya kan, masing-masing penganutnya memiliki tata cara ibadah dan kitab yang berbeda. Nah, ya nak ya, meskipun mereka kitabnya berbeda-beda, ya kan, tapi ajarannya tetap yang baik-baik. Tidak ada agama yang mengajarkan sesuatu yang buruk. Perhatikan. Nah, ini adalah umat muslim, punya panduan, punya pegangan namanya Al-Quran. Orang Islam belajar kitab dari Al-Quran, pelajarannya kita amalkan, kita laksanakan dengan baik, perintahnya kita kerjakan, ya. Sementara orang Kristen, nah, mereka punya kitab namanya Alkitab, ya, atau bisa disebut juga dengan kitab Injil, ya. Mereka kalau panduan hidup mereka adalah dari Alkitab untuk orang Kristen. Sementara untuk orang Hindu, umat beragama Hindu, mereka punya kitab, yaitu kitab Weda. Nah, ya. Lalu ada lagi umat Buddha. Umat Buddha mempunyai kitab yaitu Tripitaka, ya. Yang terakhir, agama Konghucu mempunyai kitab namanya Sisu Wujing. Masing-masing pemeluk agama mempunyai kitabnya masing-masing. Orang Islam tidak boleh mengolok-olok kitab dari agama lain. Tidak boleh mencoret-coret, mengejek, apalagi melecehkan. Tidak boleh, ya. Kita harus saling menghargai. Nah, dengan saling menghargai tadi itu dan saling menghormati, kita akan hidup tentram dan damai meskipun hidup dalam perbedaan. Itu ya nak ya. Kata kuncinya adalah lapang dada, tenggang rasa, menghargai dan menghormati. Tidak boleh memaksakan kehendak. Baik anak-anak, saya rasa itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat materinya buat kalian, buat tambahan ilmu ya. Dan Ustadz pesan sama kalian, jangan lupa sholat 5 waktu. Cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.